Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Syalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang paling mulia, penutup para nabi dan rasul, kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Sahabat Radio Islami yang dirahmati Allah, dalam sejarah keilmuan Islam ada banyak nama besar yang harum dikenang sepanjang zaman. Salah satu di antara mereka adalah seorang ulama yang begitu istimewa, sosok yang mengabdikan hidupnya untuk menjaga, mengumpulkan dan menyampaikan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Beliau dilahirkan pada tahun 209 Hijriah di sebuah kota tua bernama Tirmidz, yang kala itu termasuk wilayah Khurasan. Sekarang, daerah ini masuk wilayah negara Uzbekistan. Kota ini bukan kota biasa. Tirmidz adalah pusat keilmuan, tempat tumbuhnya banyak ulama, dan atmosfernya sangat mendukung tumbuhnya kecintaan pada ilmu agama. Sejak kecil, Imam At-Tirmidzi tumbuh dalam keluarga yang dikenal dekat dengan agama dan ilmu. Tidak heran, sejak usia muda, beliau telah menunjukkan semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Usianya belum mencapai 20 tahun, namun beliau telah melakukan rihlah ilmiah, perjalanan panjang demi mencari hadits ke berbagai kota dan negeri. Khurasan, Ray, Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Syam, bahkan ke Baghdad dan kota-kota besar lainnya. Sahabat, bisa dibayangkan, di zaman belum ada transportasi modern, belum ada pesawat, belum ada teknologi komunikasi, beliau menempuh perjalanan ratusan, bahkan ribuan kilometer demi satu tujuan, mencari satu hadits yang syahih dari satu guru yang tsiqah. Itulah bukti kecintaan beliau kepada ilmu dan kepada Rasulullah. Guru-guru beliau Imam At-Tirmidzi berguru kepada ulama-ulama besar seperti Imam Al-Bukhari, penulis Syahih Al-Bukhari, Imam Muslim, penulis Syahih Muslim, Imam Abu Dawud, penulis Sunan Abu Dawud Qutaibah bin Sa'id Muhammad bin Bashar Ali bin Hujr, dan banyak lainnya. Hubungan beliau dengan Imam Al-Bukhari sangat dekat. Bahkan, Imam Al-Bukhari pernah memuji beliau dengan mengatakan, "Aku belum pernah melihat seseorang di Khurasan yang lebih memahami hadits dan lebih cerdas dari Muhammad bin Isa At-Tirmidzi." Dan tahukah sahabat, Imam At-Tirmidzi bukan hanya murid, tapi juga menjadi rangkaian mata rantai sanad bagi para ulama sesudahnya. Banyak ulama setelah beliau yang mengambil hadits melalui jalur periwayatan dari beliau karena beliau dikenal sangat teliti, jujur, dan amanah. Di antara karya beliau yang paling masyhur adalah 1. Al-Jami' At-Tirmidzi, salah satu dari 6 kitab induk hadits Kutubus Sittah. 2. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab yang menggambarkan fisik, akhlak, dan kehidupan sehari-hari Rasulullah. 3. Al-Ilal Asy-Syaghair. 4. Az-Zuhd. 5. At-Tarikh. Dan beberapa karya lainnya. Namun di antara semua itu, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah adalah yang paling menyentuh hati, karena kitab ini bukan hanya menyampaikan hukum, tapi memperkenalkan kepada kita sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara pribadi. Bagaimana cara beliau berjalan, apa yang beliau makan, jenis pakaian beliau, gaya berbicara beliau, bagaimana beliau tertawa, dan sebagainya. Kitab ini adalah jendela untuk mencintai Rasulullah lebih dalam. Salah satu kisah paling menyentuh dari Imam At-Tirmidzi adalah kisah kebutaan beliau. Diriwayatkan oleh murid-muridnya bahwa beliau mengalami kebutaan di masa tuanya. Namun, kebutaan itu bukan karena penyakit biasa. Dikatakan bahwa kebutaan itu terjadi karena air mata. Imam At-Tirmidzi dikenal sebagai orang yang sering menangis saat membaca hadits-hadits Nabi. Setiap kali beliau menyebut nama Rasulullah, beliau menangis. Bukan karena sedih, tapi karena cinta. Tangis karena rindu kepada Nabi. Tangis karena takut tidak bisa meneladani beliau dengan sempurna. Dan dari tangis itulah, sedikit demi sedikit penglihatan beliau memudar. Sampai akhirnya, beliau benar-benar buta. Tapi justru dalam kegelapan matanya, beliau melihat Rasulullah lebih jelas dengan mata hatinya. Subhanallah. Cinta seperti inilah yang jarang kita temui hari ini.
cinta yang tidak hanya di bibir, tapi juga di hati. Imam At-Tirmidzi wafat pada tahun 279 Hijriah dalam usia sekitar 70 tahun. Beliau dimakamkan di tanah kelahirannya, Tirmidz. Makam beliau hingga kini menjadi saksi bisu perjuangan seorang alim yang hidupnya hanya untuk satu tujuan, melestarikan warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Radio Islami yang mulia, dari kisah ini kita belajar bahwa kecintaan kepada Rasulullah tidak cukup hanya diucapkan, tapi harus ditanamkan dalam hati dan dibuktikan dengan amal nyata. Mari kita tiru semangat Imam At-Tirmidzi dalam menuntut ilmu, dalam menjaga hadits, dan dalam mencintai Nabi. Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang akan kita bahas ini bukan sekadar buku, tapi warisan cinta, karya dari hati yang penuh rindu kepada Rasulullah. Insya Allah di seri berikutnya kita akan mulai membahas isi dari kitab ini bab demi bab. Kita akan telusuri bagaimana wajah Nabi, bagaimana beliau berpakaian, berbicara, berjalan, dan segala hal yang membuat hati kita semakin dekat dengan beliau. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Radio Islami. Semoga setiap klik yang sahabat lakukan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Mari sebarkan cinta kepada Rasulullah bersama Radio Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.